Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Siang. Saudara, Kejaksaan Agung kembali menetapkan satu tersangka baru untuk kasus dugaan suap vonis lepas perkara ekspor minyak sawit mentah atau CPO. Tersangka adalah seorang tim legal perusahaan agribisnis Wilmar Group. Selasa malam, Kejaksaan Agung menetapkan tim legal Wilmar Group, Muhammad Syafi'i sebagai tersangka tambahan dalam kasus dugaan suap vonis lepas perkara ekspor minyak sawit mentah atau CPO. Syafi'i sebagai perwakilan Wilmar Group menyanggupi permintaan Panitera Muda PN Jakarta Utara Wahyu Gunawan yang menaikkan nominal dari 20 miliar menjadi 60 miliar rupiah. Uang itu kemudian diberikan kepada Ketua PN Jaksel yang sudah menjadi tersangka Muhammad Arif Nurianta. Muhammad Syafi'i juga menyiapkan uang dalam bentuk falas dan menyerahkan ke kuasa hukum untuk diserahkan kepada hakim-hakim tersebut. Dia ditetapkan Kejagung sebagai tersangka setelah diperiksa bersama saksi korporasi lain kemarin. Penyidik menyimpulkan telah ditemukan 2 alat bukti yang cukup sehingga pada malam ini menetapkan 1 orang tersangka atas nama MSY yang bersangkutan sebagai Social Security Legal Wilmar Group. Kemudian AR menyampaikan kembali kepada MS, kemudian MS kembali bertemu lagi dengan MSY di rumah makan Daun Muda di tempat yang sama dengan pertemuan yang kedua tadi, dan saat itu MSY memberitahukan atau mengatakan bahwa biaya yang disediakan oleh pihak korporasi sebesar 20 miliar. Sebelumnya, Kejaksaan Agung terus mendalami aliran dana dalam kasus suap vonis ekspor sawit. Kejaksaan Agung masih menghitung berapa total nilai kendaraan yang disita dalam kasus suap 4 hakim. Nilai taksiran konversi rupiah yang digunakan mengacu ke mata uang asing yang disita. Kemarin, Kejaksaan Agung memeriksa Panitera Muda PN Jakarta Utara tersangka Wahyu Gunawan. Wahyu berperan sebagai perantara pengacara pihak korporasi sawit bernama Arianto dengan Ketua PN Jakarta Selatan Muhammad Arif Nurianto. Sebelumnya, Kejaksaan Agung telah menetapkan 7 tersangka dalam kasus suap vonis ekspor sawit. Di antara 7 tersangka tersebut terhadap 4 hakim, 1 panitera, dan 2 pengacara. Atas nama WG, ya, Wahyu Gunawan. Kalau tidak salah, WG ini kan seorang panitera muda. Panitera, ya. Dia berarti dia menerima uang itu ya, Pak ya? Yang jadi calo maklarnya. Ya, berdasarkan rilis yang sudah kita sampaikan, yang bersangkutan yang berhubungan dengan AR, ya kan? Nah, kemudian AR yang meminta supaya disampaikan ke MAN melalui WG ini, ya kan? Dan MAN mengiyakan dengan ada penambahan dan disanggupi oleh AR, dan kemudian terjadi transaksi, ya, dan yang menyerahkan adalah WG. Terungkapnya kasus suap vonis lepas perkara ekspor minyak sawit mentah atau CPO yang melibatkan 4 hakim dan 1 panitera membuat integritas hakim dipertanyakan. Kata Menko Polhukam, periode 2019-2024, Mahfud MD, dunia peradilan di Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Ironisnya, penanganan kasus korupsi di pengadilan justru menimbulkan kasus korupsi baru. Mahfud juga mengapresiasi langkah Kejaksaan Agung yang membongkar kasus suap hakim. Kejadian dalam beberapa waktu terakhir ini, memang nampaknya dunia peradilan kita itu kan saya minta maaf, Pak Ruh mengatakan sudah sangat busuk gitu ya. Di mana-mana selalu terjadi korupsi, terutama kalau menyangkut kasus yang korupsi. Jadi korupsi itu menimbulkan korupsi baru justru di pengadilan. Kejaksaan Agung ini sekarang bagus ya. Langkah-langkahnya yang terakhir ini relatif bagus dan mungkin menjadi yang paling tidak saat ini menjadi yang terbagus di antara penegak hukum yang lain dengan temuan-temuan dan langkah-langkahnya. Sementara itu, kata Hakim Mahkamah Konstitusi 2003-2008 Marwarar Siahaan, Presiden harus turun tangan untuk mendorong perubahan serta pengawasan kinerja hakim. Sebagai kepala negara juga dia
memiliki kepentingan untuk mendorong perubahan itu. Oleh karena itu, jikalau Mahkamah Agung lambat, Ketua Mahkamah Agung tidak memiliki visi tersendiri tentang ini, Presiden sebenarnya memiliki prerogatif di dalam mengeluarkan Perpu untuk menciptakan atau mengkonsolidasikan kewenangan-kewenangan yang sudah ada di Undang-Undang Dasar dan mengefektifkan itu serta menciptakan pula proses-proses baru yang seturut dengan semangat di dalam reformasi. Saat ini, Mahkamah Agung resmi memberhentikan sementara hakim dan panitera yang terlibat skandal suap vonis lepas terhadap korporasi yakni PT Wilmar Group, PT Permata Hijau Group, dan PT Musim Mas Group dalam kasus tindak pidana korupsi ekspor minyak mentah atau CPO. Tim Liputan, Kompas TV. Untuk mengetahui perkembangan penyidikan kasus suap vonis lepas hakim, kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV, Eril Wiranata dan juru kamera Junaidi di Kejaksaan Agung Jakarta. Eril, untuk saat ini bagaimana perkembangan penyidikan kasus ini dan apakah sudah ada informasinya terkait dengan tersangka baru dari pihak perusahaan yang semalam telah ditetapkan sebagai tersangka? Dari Kejaksaan Agung telah menetapkan hingga saat ini sudah ada 8 tersangka. Memang salah satu tersangka barunya adalah berinisial MSY, yang dimana ia merupakan salah satu perwakilan dari perusahaan yang terlibat dalam kasus dugaan korupsi CPO, yang dimana ia merupakan social security legal. Dalam hal ini ia berperan dalam menyanggupi permintaan yang diajukan oleh WG, yang dimana meminta uang sebesar 60 miliar untuk pengurusan kasus dalam korupsi ekspor CPO. Dan selain itu juga memang MSY ini juga menyediakan mata uang asing dalam pemberian uang sebesar 60 miliar tersebut. Dan memang selain MSY tersendiri, sebelumnya sudah ada 7 tersangka lainnya, yang dimana 4 diantaranya adalah hakim dan salah satunya adalah panitera. Dan selain itu juga memang 4 hakim serta 1 panitera tersebut sudah diberhentikan sementara. Dan nantinya memang jika terbukti adanya pelanggaran ataupun kesalahan yang dilakukan dalam hal ini, maka akan diberhentikan secara tetap. Dan selain itu juga memang dari Kejaksaan Agung telah melakukan penggeledahan pada tanggal 15 April lalu pada 3 tempat yang berbeda. Dan ditemukan barang bukti yaitu adalah dokumen, lalu kemudian ada kendaraan, dan selain itu juga ada sepeda. Yang dimana sebelumnya juga sudah dilakukan penyitaan terhadap 7 kendaraan roda 4 atau mobil mewah. Dan selain itu juga ada 21 kendaraan sepeda motor serta ada 7 sepeda. Dan hingga saat ini memang dari Kejaksaan Agung masih akan terus memperdalam. Dan Kejaksaan Agung juga mengatakan bahwa nantinya memang ini memiliki potensi akan adanya dari tersangka baru, yang dimana nantinya akan diperiksa saksi-saksi lainnya, bagaimana aliran dana tersebut dan siapa saja yang menerima. Karena memang jika kita ketahui hingga saat ini dari 3 hakim tersebut diduga menerima aliran dana sebesar 22 miliar rupiah, yang dimana memang hingga saat ini masih dicari tahu kemana sisa dari uang 60 miliar tersebut, yang dimana memang uang tersebut menjadi transaksi yang dilakukan oleh MSY terhadap WG yang diberikan kepada MAN. Juno. Baik, kita nantikan bagaimana pengusutan tuntas dan kemudian bisa mengetahui terkait dengan dugaan suap terhadap hakim dalam skandal vonis lepas perkara CPO atau minyak mentah dari sawit. Terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV, Eril Wiranata dan juru kamera Junaidi.